Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan sebelum kita semua melanjutkan tugas dan tanggung jawab kita. Tapi terlebih dahulu saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk memohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur di pagi hari ini Tuhan membangunkan kami dengan udara yang begitu segar. Hati yang penuh akan rasa syukur. Tuhan menganugerahkan berkat berkelimpahan dalam hidup kami. Bahkan kesempatan di pagi hari ini untuk kami melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami. Sebelum kami melanjutkan tugas dan tanggung jawab itu, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi teladan dan penuntun di setiap langkah kami. Roh Kudus menuntun dan membimbing kami, sehingga firman ini bukan sebatas kami dengar, tapi kami lakukan dengan segera, dimanapun Tuhan percayakan kami berada. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya. Demi Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, Sang Firman yang hidup itu, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-65, ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Bersyukur akan kebaikan Tuhan. Ibu bapak saudara jemaat, jikalau ibu bapak saudara membaca firman tadi, pasti teringat dengan tema hari ulang tahun GKPO Halim Perdana Kusuma ke-67 yang kita bersama rayakan pada hari Minggu 23 Juni yang lalu. Kita punya tema dalam hari ulang tahun itu adalah menjadi kenyang dalam semua kebaikan Tuhan di rumah Tuhan. Ibu bapak saudara jemaat, berbicara mengenai firman Tuhan yang baru saja tadi kita baca. Firman ini sebenarnya adalah Mazmur dari Daud, di mana pada saat firman ini dituliskan oleh Daud, Daud sedang berbicara mengenai bagaimana caranya bersyukur. Hidup dalam anugerah Tuhan dan hidup dalam bagian dari kasih karunia Tuhan adalah kehidupan semua orang percaya. Sebenarnya kalimat ini adalah pandangan bagaimana mengerti arti kata bersyukur. Bersyukur itu adalah respon iman yang lahir dari sebuah pengetahuan akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan di dalam respon itu dan di dalam pengalaman akan kebaikan Tuhan dan pengetahuan akan kebaikan Tuhan itu timbullah sebuah buah untuk melakukan tindakan nyata dalam memuliakan Tuhan. Jadi bersyukur itu bukan sekedar kata-kata Bapak Ibu Saudara. Bersyukur itu adalah sebuah respon iman dan berbuah dalam sebuah tindakan nyata untuk memuliakan Tuhan. Itulah sebenarnya yang diungkapkan oleh Daud dalam Mazmur yang baru saja kita baca. Di mana semua perjalanan hidup yang dialami Daud memang tidak selalu dalam keadaan baik. Tapi dia selalu belajar untuk mampu bersyukur. Sebenarnya apa yang disyukuri oleh Daud? Bahkan dia mampu untuk bersyukur dalam keadaan sulit sekalipun. Yang disyukuri oleh Daud bukanlah sebuah pencapaian. Bukanlah sebuah apa yang dia punya, apa yang dia miliki, atau apa yang dia kuasai. Tapi Daud mengajarkan bersyukur dalam setiap mazmur yang dia buat adalah mengenai penyertaan Tuhan yang tidak pernah berakhir. Mazmur ini adalah nyanyian syukur Daud. Bagaimana Allah bermurah hati kepada dia dan umatnya. Bagaimana Allah menolong, bagaimana Allah menyelamatkan umatnya yang tertindas. Umatnya yang mungkin sudah putus asa, yang sudah hilang semangat. Umatnya yang ada di dalam rintangan, umatnya yang ada di dalam pencobaan, bahkan umatnya yang ada di dalam kebinasaan. Dan Daud mengajarkan bersyukur karena Allah tidak pernah meninggalkan sendirian ketika umatnya ada dalam keadaan-keadaan sulit tersebut.
Mazmur Daud ini menggambarkan bagaimana pekerjaan tangan Tuhan sungguh sangat nyata dalam kehidupan manusia. Ibu bapak saudara jemaat, gaya hidup bersyukur itu sebenarnya bukan mempersoalkan apa yang kita punya. Kalau kita bersyukur bukan tentang hal-hal yang besar, bukan tentang hal-hal yang menjadi barometer dunia. Misalnya, ibu bapak saudara dan saya punya harta yang berlimpah. Ibu bapak saudara dan saya dalam keadaan sehat. Ibu bapak dan saudara dan saya punya pekerjaan yang sangat baik, yang sangat baik. Di dalam keadaan itu kita baru bersyukur. Tidak itu. Bersyukur tidak mengenai barometer dunia, ibu bapak. Bersyukur juga tidak bisa diekspresikan dan dibatasi dengan logika. Pola manusia kita menjadi hitung-hitungan dengan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan memberikan apa yang menjadi patokan kita sebagai seorang manusia yang cukup, di sana baru kita mampu bersyukur. Tapi kalau tidak, kita akan bawa bersyukur itu sulit. Tidak demikian dalam pemahaman bersyukur bagi seorang percaya. Karena kita diajarkan untuk mampu bersyukur dalam segala hal. Karena Tuhan baik. Karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita tidak pernah ada habisnya. Karena Tuhan selalu mendampingi kita. Dan bersyukur itu adalah sebuah keharusan. Tidak bisa tidak bisa ditunda, tidak bisa dinilai-nilai, tidak bisa dilakukan hari ini lalu besok tidak. Bapak ibu saudara dan saya harus mampu untuk bersyukur akan kebaikan Tuhan. Karena memang Tuhan baik dalam hidup kita. Hari ini melalui Mazmur yang kita baca, mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya tidak dalam keadaan yang dikatakan dunia ini baik. Tidak dalam keadaan yang dikatakan dunia ini cukup atau bahkan berlebih. Tapi percayalah, kebaikan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya gak ada akhirnya, gak ada habisnya. Jangan hanya melihat karena apa yang kita minta kepada Tuhan tidak dipenuhi, tidak diberikan, lalu membuat kita berkata bahwa bersyukur itu sulit, bersyukur itu susah. Tapi lupa bahwa Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang memberkati kita, itu gak pernah beranjak dan gak pernah berubah. Itu yang kita syukuri. Dan jikalau Tuhan di pihak Bapak Ibu dan saya, dan jikalau Tuhan ada bersama dengan kita, menyertai dengan kita, sepanjang hidup kita, itu cukup Bapak Ibu Saudara. Kita tidak butuh apa-apa lagi. Kita cukup dengan itu. Makanya dikatakan dalam Mazmur kita kenyang. Kita puas dengan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hidup kita sudah terisi penuh dengan kebaikan Tuhan. Itu yang kita syukuri. Selalu syukur akan kebaikan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya yang tidak pernah berakhir itu. Tuhan Yesus memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati kita untuk selalu bisa bersyukur dalam segala hal. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas firman Allah yang boleh kami dengar. Kami sebagai manusia terkadang sulit sekali untuk bersyukur dalam segala hal. Berbagai kesulitan pergumulan hidup membuat kami lebih mudah untuk mengeluh, bersungut-sungut ketimbang mampu untuk bersyukur dan bersukacita. Biarkanlah firman ini menjadi teladan dalam hidup kami, sehingga kami dimampukan untuk selalu bersyukur dalam setiap hal yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Karena kami percaya kebaikan Tuhan dalam hidup kami tidak pernah berakhir, dan itu cukup untuk kami. Kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami. Kiranya firman ini menjadi teladan, panutan dalam hidup kami, sehingga dimanapun Tuhan percayakan kami berada, firman Tuhan akan terpar senantiasa melalui perkataan dan perbuatan kami. Sehingga kami ini adalah anak-anak. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami serahkan hidup kami serahkan seluruhnya. Karena kami tahu, Allah kami yang baik itu pasti memberkati kami dari hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ku mau
Tuhan.